Cibanas dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Yang pasti saya doakan semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang sangat melimpah. Kembali lagi bersama saya Lian, dan kali ini saya sudah merangkum film war action bercerita tentang perang kerajaan yang dimana anak dari raja tersebut membalaskan dendamnya karena ayahnya sendiri dibunuh oleh pamannya sendiri. Seperti apa aksi balas dendamnya dan seseru apakah filmnya? Tanpa banyak sinopsis di awal, inilah alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah lautan lepas seorang raja yang datang berperang dan kembali lagi ke kerajaannya. Dia bernama Raja Aurfandil dengan sebutan timnya yaitu Gagak Hitam. Dia kembali ke kerajaannya dengan ditemani oleh saudaranya yang bernama Fjolnir. Raja Aurfandil disambut hangat oleh para pengikutnya dan seorang istrinya yang bernama Queen Gudrun, dan King Aurfandil mempunyai anak yang bernama Amlet. As a child, how I've missed you, my son. Setelah sekian lamanya Raja Aurfandil berperang, pastinya ia tidak pernah merasakan pelayanan dari sang istri. Namun ketika Queen Gudrun meminta bercocok tanam dengannya, King Aurfandil malah menolaknya dan memilih mengajak anaknya untuk pergi ke sebuah tempat di sana. This is the same path I walked with my father, and he with his. Dirasa King Aurfandil sudah tidak bisa memimpin kerajaannya lagi dan memilih pensiun, King Aurfandil mengajak Amlet anaknya untuk diajarkan dan diberi arahan tentang gimana menjadi raja sesungguhnya. Amlet diajak ke sebuah tempat yang dimana tempat itu berada di samping kerajaannya, dan King Aurfandil di sana mempunyai teman atau ya kalau di kita itu semacam dukun kali ya. Amlet disuruh menirukan gerakan ayahnya di dalam sana dan Amlet sudah dinobatkan dan siap menjadi raja pengganti King Aurfandil. In honor, safeguard your familiar blood. Safeguard your familial blood. No, for your fate is set and you cannot escape it. Swear. I swear. Setelah semuanya selesai, Amlet dan ayahnya keluar dari tempat tersebut dan tiba-tiba ada serangan mendadak entah dari mana itu datangnya. Namun King Aurfandil tidak bisa melawannya dan mengatakan kepada Amlet untuk kabur dari tempat itu. Dan betapa kagetnya King Aurfandil, yang dimana pemimpin dari kelompok tersebut adalah Fjolnir, saudaranya sendiri yang ingin merebut tahta milik King Aurfandil. Fjolnir mengatakan jika King Aurfandil sudah tidak becus untuk memimpin kerajaannya lagi, dan King Aurfandil mengatakan kepada Fjolnir, "Bunuhlah aku, Fjolnir, dan ingat, kelak engkau akan merasakan teror balas dendam yang lebih sadis daripada perbuatanmu ini." Till a flaming vengeance gorges on your death. Setelah itu Fjolnir menebas kepalanya King Aurfandil. Amlet yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia sangat sedih sekali karena ayahnya dikeroyok sendirian oleh pamannya sendiri. Fjolnir yang sadar jika Amlet kabur, Fjolnir menyuruh pasukannya untuk segera antarkan kepala Amlet kepadanya. Bring me the boy's head. Amlet yang sudah lihai mampu bersembunyi di bawah pohon, namun Amlet berhasil ditangkap juga oleh pasukan tersebut dan Amlet menyayat hidung pasukan tersebut dan Amlet berhasil kabur. I make it slow. Terlihat ibunya juga disekap oleh Fjolnir. Amlet yang masih kecil hanya menyamar sebagai budak biar dia bisa selamat dari kejaran anak buahnya Fjolnir, dan Amlet menaiki perahu untuk kabur dari tempat tersebut. I will save you, mother. I will kill you, Fiona. I will avenge you, father. Bertahun-tahun kemudian kita diperlihatkan Amlet yang sudah dewasa dan bergabung dengan tim Viking. Yang pasti kalau Viking itu ya sangat brutal, kejam, dan tidak ada ampun lah. Namun Amlet ketika selesai membantai sebuah desa, Amlet diarahkan ke sebuah gubuk yang dimana di sana ada penyihir yang mengatakan jika ia takdirnya bukan menjadi anggota Viking, melainkan dia takdirnya adalah untuk balas dendam seperti dimana dulu Amlet bersumpah kepada almarhum ayahnya. Oath to right the wrong, remember. Fated sword,
the matches, you brutal wretch. Di keesokan harinya, di saat semua budak mau dikirim ke Islandia, yaitu ke kerajaan di pulau yang dikuasai oleh Fjolnir, Amlet di saat menajamkan sebuah kapak, dia didatangi oleh seekor gagak yang pasti dia adalah almarhum ayahnya. Ya semacam arwah lah gitu ya. Father. Setelah itu Amlet menyelinap kabur dan menyeret mayat para budak untuk mengambil pakaiannya. Amlet juga memotong rambutnya dan melukai dada kirinya untuk penyamarannya sebagai budak lebih dipercaya. Worry not. Sampainya di perahu, Amlet yang dikenali oleh tawanan yang ada di sana, dia bernama Olga. Olga sadar kalau Amlet itu anggota Viking yang menyamar sebagai budak. Awalnya Olga sedikit heran kenapa anggota Viking ini menyamar sebagai budak. Namun ketika malam pada saat ombak dan badai menerpanya, Amlet yang melindungi Olga terbentur kepalanya sampai mengakibatkan Amlet pingsan. Di saat itulah chemistry dari keduanya semakin dekat. Lanjut cerita, sampailah mereka di pulau di kerajaan Fjolnir. Di saat mau ke daratan, Amlet berpapasan dengan pasukan yang dulu pernah ingin menangkapnya. Yang dimana dulu ketika Amlet kecil menyelamatkan dirinya dari kejarannya, Amlet kecil memotong batang hidungnya, sehingga prajurit tersebut sedikit mirip dengan si Patkai yang ada di film Sun Gokong. Ya kayak Sun Gokong itu kan ada Patkainya guys. Ya kayak gitulah. Sudah sekian tahun Fjolnir dan Amlet tidak pernah bertemu. Disitulah Amlet kaget dan tidak percaya. Ternyata sekarang ibunya sudah menikah dengan Fjolnir, yaitu saudaranya dari ayahnya Amlet sendiri. Betapa pekelnya Amlet dan betapa marahnya si Amlet. Namun kali ini Amlet menahan amarahnya dengan mengamuk bagaikan serigala kelaparan. Dan di saat itulah Amlet terpilih untuk menjadi budak di kerajaan Fjolnir. What they call a beast like you in the land of Rus? Bjorn Ulfar. By name alone you can tell he's as strong as a bear. Singkat cerita, di saat malam Amlet didatangi oleh seekor rubah, yang dimana si rubah kecil itu menuntun Amlet ke tempat yang dimana tempat itu ada si dukun bernama Thorfinn yang dulunya bersahabat dekat dengan Raja Aurfandil, yaitu ayahnya Amlet. Betapa kagetnya Amlet yang melihat sahabatnya ayahnya yang bernama Heimir dibunuh secara sadis oleh Fjolnir. Namun Thorfinn bisa tetap merasuki dengan mantra-mantranya, dan Heimir mengatakan dengan sumpah yang pernah diucapkan Amlet kecil kepada almarhum ayahnya. Dan Amlet disuruh mengambil pedang, yang dimana pedang itu adalah pedang kematian. By the deadliest warsmiths ever to crawl from under. Setelah berhasil mengambil pedang Draugr, Amlet menyimpannya di atas gubuk. Dan di keesokan harinya Fjolnir mengadakan lomba, yang dimana lomba itu Amlet ikut sertakan dengan 5 lawan 5. Dan ketika dari kerajaan Fjolnir hampir kalah, Gunnar anak dari Fjolnir masuk ke lapangan. Betapa kagetnya semua orang ketika Gunnar hampir terbunuh oleh tongkat si musuh. Namun tiba-tiba Amlet melawannya sampai musuhnya diamuk sampai almarhum. Wake up! Wake up! Wake up! No. Atas kejadian tadi, Amlet yang dirasa mampu dan bijaksana mengambil keputusan. Amlet diberikan keringanan dan hadiah dengan bebas memilih budak wanita yang ingin diajak bercocok tanam. Karena Amlet sudah dekat sekali dengan Olga, akhirnya mereka pun melakukan hal tersebut di tengah hutan. Gila. Where the threads of fate have bound us together.
Dan ketika Amlet bertemu dengan ibunya, di sanalah kita akan mengetahui semuanya, yang dimana sesungguhnya ibunya dulu itu adalah seorang budak yang ditawan oleh Raja Aurfandil, dan dia dinikahi dan keluarlah si bayi yang sekarang dikenal sebagai Amlet, dan juga ibunya tersebutlah yang menyuruh Fjolnir untuk membunuh Raja Aurfandil. You spit in the face of your dead husband. Yet his brother is fine. How easily we all become princesses again when the beasts take us for their wives. Mendengar semua itu, Amlet yang kesal dan marah pun langsung masuk ke kamar Thorir. Tidak banyak cakap lagi, Amlet melampiaskan semuanya, kekesalan pun langsung menebas Thorir sampai tewas di saat itu juga. Karena Amlet sudah ketahuan, dia pun pamit kepada Olga untuk meninggalkan tempat itu. Dan di keesokan harinya, Fjolnir yang baru saja mengetahui jika Thorir si anak telah tewas dan jantungnya pun hilang, ibunya Amlet pun mengatakan jika semua yang melakukan itu adalah si Amlet, anak dari Raja Aurfandil. His heart is taken, his heart! What evil is this? I told you. It is my cursed son, Amlet. We rid ourselves of you. Karena sadar dan mengetahui jika Amletlah pelakunya, Fjolnir menanyakan kepada semua budak siapa yang telah berani membantunya. Jika tidak menjawab, Fjolnir langsung menyayat leher budak-budak tersebut. Dan ketika giliran Olga ditanyakan, tiba-tiba Amlet datang dan mengatakan, "Ini aku, anak dari Raja Aurfandil yang telah engkau bunuh secara sadis. Aku yang akan membalaskan kematian ayahku kepadamu, Fjolnir." I am Amlet the Beowulf, son of King Aurfandil Warraven. Amlet pun diserang dan mengalah. Biar Olga bisa kabur dari tempat itu, dan lanjut cerita Amlet pun diikat dan disiksa sampai berlumuran darah. Dan ketika acara pemakaman Thorir dilakukan, Amlet yang ditinggal sendiri pun didatangi segerombolan gagak yang menyelamatkan Amlet dari tempat itu. You warrior maiden, fly me. Lanjut cerita, Amlet ternyata dijemput oleh Dewi Valkyrie yaitu si Olga. Dan Amlet pun disuruh masuk dengan telanjang ke kolam kecil yang sudah Olga siapkan, yang dimana untuk mengobati luka dengan cara bercocok tanam di kolam tersebut. Gila, ngobati luka cocok tanam, cok, kan asik kan kalau I am no Valkyrie. The dreams of your afterlife must wait. Besides, I'm not done with you yet. Sembuh dari lukanya, Amlet dan Olga pun berlayar untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika Amlet mencipok leher Olga yang ada goresan lukanya, tiba-tiba Amlet melihat anak kembar, yang dimana saat Amlet menanyakan kepada Olga, "Apakah kamu hamil?" Olga pun menjawab, "Ya, saya hamil anak darimu, Amlet." Oh, until I could trust that the child would be safe. Sadar jika Fjolnir masih hidup, keluarganya tidak akan aman dan tenang, dan keselamatannya akan terancam, Amlet memutuskan untuk kembali membantai semuanya di sana. Termasuk ibunya sendiri pun harus mati tertusuk pedangnya Amlet. Dan tiba-tiba Gunnar melompat ke punggungnya Amlet dan menusuk-nusuk badan Amlet. Dan secara tidak langsung Gunnar tertebas oleh pedangnya Amlet. Di waktu itu pula Fjolnir datang, bukannya langsung by one 1 lawan 1, melainkan Fjolnir mengatakan kepada Amlet, "Nanti kita ketemu di puncak gunung berapi." Tibanya di sana, Amlet melihat jasad ibunya dan mengatakan, "Aku bakal balaskan semuanya, Ibu." Amlet dan Fjolnir pun saling adu skill di atas gunung Merapi.
Namun di saat itu Amlet kalah dengan Fjolnir, yang dimana Amlet terluka di bagian tangan dan dadanya, dan untungnya tangannya Amlet tidak putus. Dan ketika Amlet sekarat membayangkan anak kembar dan istrinya Olga, di saat itulah Amlet langsung kembali bangkit dan berhasil menebas kepala Fjolnir, dan Amlet juga tertusuk pedangnya Fjolnir. Dan film pun tamat. Saran dari saya, kalau kalian tonton di full filmnya, ini sangat seru loh guys. Banyak episode yang tidak ada di video ini emang, namun terlihat sangat keren dan menginupkan ya tentunya. Oke, dan buat kalian ya, itulah rangkuman dari film The Northman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan saya mohon maaf karena untuk video yang kali ini saya itu rekam suaranya itu di itu loh guys, di mana? Di pinggir pantai, jadi sangat ada terganggu dari suara-suara burung, suara angin, ya pokoknya ya suara-suara alam lah seperti itu. Intinya saya mohon maaf, dan yang pasti akan saya lebih perbaiki lagi ke depannya. Dan saya Lian, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.